Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Naya Sarah. Di sini saya akan menjelaskan materi SMP kelas 7 semester 2 tentang perbandingan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Pertama, menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Kedua, membedakan perbandingan, senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Keempat dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan, senilai, dan berbalik nilai. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang akan saya bahas. Di sini ada gambar berskala, mengenal perbandingan, menyatakan dan menyelesaikan perbandingan, terus ada perbandingan senilai atau seharga, perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga, dan penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gambar berskala. Untuk mengetahui suatu letak kota, gunung, sungai, dan lain sebagainya pada suatu wilayah atau pulau tertentu, dibuat suatu gambar yang mewakili keadaan sebenarnya. Maka gambar itu dibuat dengan skala perbandingan skala. Skala 1 berbanding N artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili N cm jarak sebenarnya. Rumus umum skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya atau jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Jika skala pada gambar atau peta itu 1 berbanding K itu sama dengan skala ya, maka luas sebenarnya kita dapatkan luas pada gambar dikali K pangkat 2 atau skala pangkat 2. Nah, ini ada contoh gambar berskala. Bisa kalian lihat dan pahami dulu. Selanjutnya saya punya contoh soal. Pada sebuah peta jarak tempat A dan B adalah 3 cm, padahal jarak A dan B sebenarnya 450 km. Tentukan skala yang dipergunakan pada peta tersebut. Di sini kita pakai rumus umum skala tadi, yaitu ukuran pada peta berbanding ukuran yang sebenarnya. Lalu tinggal kita masukkan angkanya saja. Kan sudah diketahui nih jarak petanya itu 3 cm, sedangkan jarak sebenarnya 450 km. Jadi kita masukkan 3 banding 450. Karena skala itu harus menggunakan satuan cm, maka 450 km ini kita ubah dalam bentuk cm dan akan mendapatkan 45 juta cm. Maka hasilnya kita dapatkan 1 berbanding 15 juta. Kedua, mengenal perbandingan. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan menurut Bambang Marhianto. Menurut Sahran Basah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek, kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Ketiga, menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Perbandingan dua buah besaran atau bilangan dinyatakan dalam bentuk pembagian dalam besaran yang sejenis. Artinya, kedua besaran tersebut harus memiliki satuan yang sama. Hasil bagi kedua besaran atau bilangan tersebut merupakan suatu bilangan dalam bentuk paling sederhana, yaitu A per B atau A berbanding B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat positif, misalnya 200 cm berbanding 75 cm, maka hasilnya 8 banding 3. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perbandingan antara A dan B dengan B bukan bilangan 0 adalah A banding B, itu bisa dibaca dengan A berbanding B. Jadi A per B atau A titik 2B itu bisa dibaca A berbanding B. Perbandingan yang satuannya berbeda dapat disederhanakan jika satuan-satuan tersebut saling berhubungan. Misalnya satuan jam dengan menit, sentimeter dengan inci, dan lain sebagainya. Terus saya punya cara menyederhanakan dan menyelesaikan suatu perbandingan. Pertama, menyamakan satuan jika satuannya berbeda. Jadi pertama itu kita harus menyamakan satuannya jika satuannya itu berbeda atau tidak sejenis. Kedua, jika nilai perbandingannya telah diketahui, misalnya nih A banding B sama dengan 5 banding 8.
maka nilai A dapat diketahui dengan cara A sama dengan 5/13 X, 5/13 ini tuh contohnya misalnya 5/13 dikali A tambah B, atau menggunakan permisalan A sama dengan 5N dan B sama dengan 8N. Maka dapat kita simpulkan, perbandingan dapat disederhanakan dengan menyamakan menyamakan satuan dengan membagi besarannya dengan KPK besaran tersebut. Oke. Selanjutnya, saya punya contoh soal lagi. Pada tahun ini umur ayah dan adik 9/2. 3 tahun yang akan datang umur ayah kan 39 tahun nih. Tentukan umur mereka masing-masing. Kita ibaratkan misalkannya ini umur ayah ini 9X dan umur adik 2X. Nah, 3 tahun yang akan datang si umur ayah ini 39. Maka kita tentukan dulu X-nya. Kita masukkan 9X tambah 3. Kenapa 9X? Karena kan yang kita cari umur ayah yang sekarang. Kita masukkan 9X tambah 3 itu adalah 3 tahun ke depan. 3-nya itu dari 3 tahun ke depan. Maka umur ayah yang 3 tahun ke depan kan 39. Lalu kita cari 39 kurang 3. Kenapa jadinya min 3 atau dikurang 3? Karena kan 3-nya yang di awal positif berpindah ruas ke belakang, maka menjadi negatif. Jadinya 9X kita dapatkan 36 dan X jadinya kita dapatkan 4. Lalu kita cari umur ayah sekarang. Kita masukkan 9X, terus karena X sudah diketahui itu 4, jadi tinggal kita masukkan 9 kali 4, kita dapatkan hasilnya 36. Jadi umur ayah sekarang adalah 36 tahun. Lalu umur adik, kan tadi perumpamaannya itu 2X, maka kita masukkan 2 kali 4 sama dengan 8 tahun. Jadi umur ayah sekarang adalah 36 tahun dan umur adik adalah 8 tahun. Oke, selanjutnya yang keempat ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Sifat perbandingan senilai ini ada dua, perkalian silang sama perkalian tepi dan suku tengah. Kita bahas dulu perkalian silangnya nih. Mengubah perbandingan A per B sama dengan C per D dengan B, D bukan nilai 0, maka menjadi bentuk perkalian A kali D dan B kali C. Sifat ini disebut dengan perkalian silang. Bisa kalian lihat di gambar bawah. Ini cara mengubah bentuk perbandingan senilai menggunakan sifat perkalian silang. Selanjutnya itu kan perkalian suku tepi dan suku tengah. Pada perbandingan A banding B sama dengan C banding D dengan B, D bukan nilai 0, maka berlaku hasil perkalian suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Jadi, jika A banding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Yang pertama itu kan kita lihat dulu tabelnya di sini. Awalnya A banding B sama dengan C banding D. Maka A kali D disebut perkalian suku tepi. A kali D disebut perkalian suku tepi. Ini. Terus B kali C perkalian suku tengah. Ini. Lalu ada contoh. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan-perbandingan berikut. Di sini ada dua soal A dan B. Yang pertama A, soalnya itu X per 5 sama dengan 72 per 8. Kita menggunakan sifat perkalian silang kalau yang A ini. Maka karena tadi perkalian silang itu kan jadinya A kali D sama dengan B kali C, maka jadi X dikali 8 sama dengan 5 kali 72. Maka kita hasilkan jadi X, kita mendapatkan hasil X adalah 45. Terus yang B ini kita menggunakan perkalian suku tepi dan suku tengah. Terus ini kan soalnya 4 banding 3 sama dengan 12 banding Y tambah 5. Jadi seperti ini caranya, ini seperti kayak gini, tinggal diubah jadinya. Jadi kita ibaratkan ini si 4 banding 3-nya ini A banding B, sedangkan 12 banding Y tambah 5 adalah C banding D. Jadi kita tinggal ubah.
maka akan menjadi seperti ini. Kita masukkan rumus yang ini. A kali D sama dengan B kali C. Maka Y kita dapatkan hasilnya 4. Lalu perbandingan senilai dengan konstanta. Jika X dan Y merupakan perbandingan senilai, maka 1. Hasil bagi pasangan nilai Y dan X selalu sama atau konstan, yang disebut dengan konstanta perbandingan, dinyatakan dengan K. Jadi K itu konstanta artinya. Kedua, bentuk persamaan dari perbandingan senilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan Y1 per X1 dan X1 bukan nilai 0. Dalam hal ini dinyatakan bahwa Y berbanding lurus terhadap X. Terus di sini saya punya contoh lagi. Kita perhatikan tabel berikut, lalu tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan senilai atau bukan. Jika perbandingan senilai, tentukan persamaannya. Jadi kita carilah ini, apakah si Y itu terhadap X adalah senilai atau bukan. Jadi kayak kan di sini ada X1, X2 dan X3, Y1, Y2 dan Y3. Y1 jadi kita cari satu-satu nih. Nah, kita lihat nih hasilnya semua sama kan nih, 4. Ketiganya sama-sama 4 hasilnya. Maka nilainya itu selalu, nilai K-nya itu tuh selalu sama atau konstan. Jadi Y terhadap X merupakan perbandingan senilai dengan persamaan si Y-nya itu adalah 4X. Selanjutnya penggunaan perbandingan senilai. Ini saya masukkan ada contoh tabel. Kalian bisa perhatikan. Pada perbandingan senilai atau perbandingan harga berlaku jika berat telur bertambah karena dikali A, maka kandungan energi pada telur juga akan bertambah dengan dikali A. Sebaliknya, jika berat telur berkurang karena dibagi B, maka kandungan energi pada telur juga harus berkurang dengan dibagi B. Selanjutnya yang kelima, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berkaitan dengan membandingkan dua buah keadaan di mana jika besaran yang satu bertambah atau berkurang, maka besaran yang lain juga berkurang atau bertambah. Masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ini antara lain, 1. Banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kedua, kecepatan dengan waktu tempuh. Ketiga, banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan tersebut, dan lain sebagainya. Lalu ada menyatakan perbandingan berbalik nilai. Untuk mendapatkan perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A banding B, dapat digunakan perbandingan berikut. A banding B sama dengan 1. Per P banding 1 per Q sama dengan Q banding P. Di sini ada contoh soal. Apakah perbandingan berikut merupakan perbandingan berbalik nilai? Ini contohnya perbandingannya 9 banding 12 dan 20 banding 15. Tinggal kita perkecil angkanya, lalu kita lihat yang 9 banding 12 setelah diperkecil nilainya kan 3 banding 4 dan 20 banding 15 nilainya menjadi 4 banding 3. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai karena tidak sama. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Jika X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, maka 1. Hasil kali pasangan nilai Y dan X selalu sama, yang disebut dengan konstanta perbandingan, dinyatakan dengan K. Kedua, bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan K per X, di mana K sama dengan X kali Y dan X bukan bilangan 0. Dalam hal ini dikatakan Y berbanding terbalik terhadap X. Di sini ada contohnya. Kita lihat lagi nih tabel dan kita tentukan apakah Y terhadap X ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika jawabannya, teruskan persamaannya itu apa?
kita lihat di sini kan ada X1, X2, S3 dan Y1, Y2 dan Y3. Terus kita dapatkan nih si K satunya ini tuh hasilnya 36, K2 36 sedangkan K3 48. Nah, karena nilai K-nya itu diperoleh tidak sama, jadi perbandingan Y terhadap X bukan perbandingan berbalik nilai karena tidak sama. Oke. Lanjut. Penggunaan perbandingan berbalik nilai. Di sini ada contoh tabel, bisa kalian lihat. Pada perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga berlaku jika banyak ternak bertambah karena dikali A per B, maka banyak hari untuk menghabiskan pakan menjadi berkurang dengan cara dikali dengan kebalikan A per B, yaitu B per A. Sebaliknya, jika banyak ternak berkurang, maka banyak hari ini untuk menghabiskan pakan harus bertambah. Jadi itu kalau misalnya banyak hari untuk menghabiskan pakannya berkurang, maka cara dikalinya tuh dibalik, bukan A per B tapi B per A. Tapi jika banyak ternaknya berkurangnya, jika ternaknya berkurang nih ternaknya, maka banyak hari untuk menghabiskan pakannya menjadi bertambah. Sebenarnya ini bisa kita pikirkan melalui logika saja. Lalu selanjutnya yang keenam ada grafik perbandingan. Grafik perbandingan ini ada grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita bahas dulu yang perbandingan senilai ini. Grafik perbandingan senilai Y terhadap X merupakan garis lurus yang melalui pasangan titik X, Y dibuat mulai dari titik 0 per 0. Ada contoh soalnya biar kita gampang memahaminya. Andi memiliki sepeda motor matic baru berkapasitas 125 cc. Sepeda motor matic 125 cc memerlukan 3 liter Pertamax itu bensin ya, untuk menempuh jarak 129 km. Gambarlah grafiknya. Nah, untuk menunjukkan hubungan antara bensin yang diperlukan sama jarak tempuhnya. Di sini ada tabel yang sudah diketahui ya. Ada X1 Pertamax atau bensin ini kita ibaratkan dengan X dan jarak yang ditempuh ibaratkan dengan Y. Terus habis itu ada X1, X2, dan X3, lalu ada Y1, Y2, dan Y3. Ada ini sampai 4 maksudnya. Terus kita tentukan titik koordinatnya dari segini. Lalu kita cari dulu nih si Y-nya, biar kita tahu mulainya itu dari mana. Nah, untuk membuat grafiknya itu biar kita tahu mulai grafiknya dari mana. Lalu kita cari dulu 1/3 sama dengan Y per 129. Lalu 3Y 129 kali 1. Ini pakai perkalian silang ya. Pakai perkalian silang. Y sama dengan 129/3 mendapatkan hasil 43. Jadi ini grafiknya, mulai dari 43. Grafiknya lurus ke atas ya. Harus lurus. Karena sesuai dengan pernyataan ini, grafik perbandingan senilai Y terhadap X merupakan garis lurus melalui pasangan titik X dan Y. Jadi kalau garisnya lurus, grafiknya lurus ini, berarti itulah perbandingan senilai. Lalu ada grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik perbandingan berbalik nilai Y terhadap X merupakan kurva atau garis lengkung yang mendekati sumbu koordinat tetapi tidak memotong sumbu koordinat tersebut. Ini ada contoh soalnya. Gambar di samping menunjukkan grafik perbandingan berbalik nilai. Tentukan ada persamaan grafik tersebut. Nilai dan B nilai Y jika X itu 7,5. Di sini sudah diketahui grafiknya. Sini ada titik A, dia koordinatnya 2,30 dan B 4,60. Lalu kita jawab. Yang A dulu, pertama itu adalah persamaan grafiknya. Persamaan grafiknya Y sama dengan K per X. Lalu Y sama dengan X1 per Y, X1 dikali Y1 per X. X1-nya kan 3, Y1-nya itu 41, jadi 3 kali 41 per X. Jadi Y kita dapatkan adalah 120 per X. Jadi persamaan grafik tersebut Y sama dengan 120 per X. Lalu kita cari B. B itu jika nilai X-nya itu 7,5.
Jadi kita masukin tuh, kan tadi Y itu sama dengan 120 per X. Jadi karena X-nya sudah diketahui, tinggal masukin saja 120 per 7,5. Hasilnya adalah 16. Lalu yang ketujuh, yang materi terakhir, penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya punya 3 contoh soal ya. Jadi ini berhubungan dengan soal cerita sebenarnya ya, penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal pertama, sebuah mobil dapat menempuh jarak 60 km dengan menghabiskan bahan bakar 20 liter. Tentukan jarak yang ditempuh apabila menghabiskan 30 liter bensin. Jadi bisa kita jawab, 1 liter bensin itu dapat menempuh jarak 1 liter bensin dapat menempuh jarak 8 km. Jadi karena kan jadi itu dari 120 per 20. Terus 30 liter bensin dapat menempuh jarak 30 kali 8 sama dengan 240 km. Jadi 30 liter bensin dapat menempuh jarak 240 km. Atau kita bisa pakai cara lain kalau misalnya ini bingung kalian. Jadi 160 km per 20 liter dulu. 160 km per 20 liter sama dengan X per 30 liter. Terus kita balik, 160 kali 30 sama dengan 20 kali X, jadi 20X. 160 kali 30 itu kan 4.800, maka kita dapatkan X 240. Jadi ini dikali silang ya. 160 per 20 kali X, sama dengan X per 30 dikali silang. Ini contoh soal kedua. Dalam peternakan Farming Mania, 15 ekor sapi mampu menghabiskan rumput di sebuah lapangan dalam waktu 10 hari. Jika pemilik Farming Mania menjual sapinya sebanyak 5 ekor, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sapi yang tersisa untuk menghabiskan rumput di sebuah lapangan? Bisa kita jawab kan 15 sapi itu sama dengan 10 hari. 15 ekor sapi itu menghabiskan rumput itu dalam waktu 10 hari. Terus pengurangan 5 ekor menjadi 10 ekor sapi. Karena dia menjual sapinya kan. Dari yang 5 ekor menjadi 10 ekor. Terus 10 kan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sapi yang tersisa? Sapi yang tersisa kan itu 10 sapi. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput di sebuah lapangan? Maka tinggal kita masukkan N sama dengan 15 per 10 kali 10. Kita dapatkan jadinya 15 hari. Lalu soal ketiga. Diketahui total buku yang dimiliki Lisa dan Mita sebanyak 100 buah. Jika perbandingan buku Lisa dan Mita adalah 3:2, maka banyaknya buku yang dimiliki masing-masing adalah, kita ketahui L itu tuh bukunya Lisa, M itu bukunya Mita. Maka buku Lisa ditambah buku Mita adalah 100. Karena perbandingannya 3:2, berarti totalnya adalah 3 ditambah 2, jadinya 5. Maka proporsi buku masing-masingnya adalah punyanya Lita 3/5 dari total banyaknya buku. Kan tadi Lita itu 3 kan, dia 3, sedangkan Mita 2 nih kan. L banding M sama dengan 3:2. Jadi 3/5 dari total banyaknya buku. Nah, total banyaknya buku kan ada 100 buku nih, jadinya 3/5 kali 100 hasilnya 60 untuk punyanya Lita. Sedangkan punyanya Mita 2/5 dari total banyaknya buku sama dengan 2/5 kali 100 sama dengan 40. Jadi banyaknya buku yang dimiliki masing-masing adalah si Lisa. Lisa sebanyak 60 buku dan Mita sebanyak 40 buku. Oke, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.